adat Cirende merupakan sebuah pemukiman yang terletak di kota Cimahi. Lebih tepatnya yaitu di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Kampung ini dihuni oleh 50 kepala keluarga dan 800 jiwa. Asal-usul nama Cirende karena dahulu banyak sekali pohon rende di kampung ini. Karena itulah disebut kampung adat Cirende. Mata pencaharian utama penduduk kampung ini adalah sebagai petani ketela. Luas wilayah kampung adat Cirende cukup berbeda perbandingannya, yaitu 64 hektar dan sebanyak 60 hektar untuk lahan pertanian, sedangkan 4 hektar untuk lahan pemukiman. Para penduduk kampung adat Cirende juga tentunya memiliki kepercayaan. Mereka menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dan melestarikan adat serta budaya turun-menurun dari leluhur mereka. Masyarakat kampung adat Cirende masih memegang kuat kepercayaan, kebudayaan, serta adat mereka. Mereka juga memiliki prinsip ngindung kawaktu, mibapa kajaman, yang artinya memiliki cara dan ciri masing-masing serta tidak melawan perubahan zaman dan mengikutinya. Rasi merupakan singkatan dari beras singkong. Tanaman itu ditanam dan dikonsumsi masyarakat sejak zaman kolonial. Akan tetapi, baru pada tahun 1924 mereka menemukan perpaduan yang pas untuk mengolah singkong menjadi rasi. Singkong yang dibudidayakan adalah jenis singkong putih. Masyarakat kampung adat Cirende memiliki tradisi berpuasa beras selama waktu tertentu. Tujuan hal tersebut dilakukan ialah untuk spiritual dan penguji keimanan. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa rasi hadir di masyarakat adat Cirende. Pengelolaan singkong yang diproses menjadi rasi sudah dilakukan oleh penduduk kampung adat Cirende sejak lebih dari 85 tahun yang lalu. Hal itu tentu saja membuat mereka menjadi mandiri soal panen. Alasan mengapa memilih singkong putih karena semakin lama ditanam semakin bagus pula patinya. Singkong yang sudah dipanen lalu dikupas bagian luar kulitnya dan setelah itu dicuci dengan air bersih. Setelah memastikan singkong bersih, mereka langsung memarut singkong tersebut. Singkong yang sudah diparut harus dimasukkan ke wadah dan kemudian dipindahkan ke tempat peras dengan dialasi oleh kain. Proses tersebut akan membuat singkong menjadi ampas dan tepung. Ampas kemudian akan menjadi beras singkong. Ampas tersebut kemudian dijemur hingga kering, lalu digiling sampai menjadi granul yang siap dinanam. Granul nasi atau beras singkong tersebut kemudian dikukus dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Cara menanaknya ialah rasi dituangkan ke wadah kecil, lalu disiram dengan air bersih. Rasi yang telah di wadah tersebut lalu diaduk hingga menggumpal membentuk sebuah adonan. Setelah dirasa cukup merata, kemudian rasi dimasukkan ke dalam wadah kukusan dan kemudian dikukus hingga matang. Sebenarnya kalau dalam proses pembuatan mah enggak terlalu lah, tapi kalau kami kan masyarakat adat. Kalau masyarakat adat itu memulai sesuatu itu dengan istilah mikit andik ngalameanta. Atau berpamitan. Jadi sebelum proses itu pasti segala sesuatu itu harus berpamitan. Tapi kalau pembuatan proses beras singkong itu emang sangat sederhana, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Karena kita banyak orang yang tahu bahwa rasi itu adalah ampas singkong. Nah, bagaimana si ampas singkong itu kandungan nutrisinya tetap ada. Hanya kami ada aturan bahwa dalam proses pembuatan beras singkong itu perbandingannya 1:6. Jadi tidak boleh dirubah. Jadi satu ember singkong hasil parudan itu dibilas dengan 6 ember air bersih untuk proses pertamanya. Yang keduanya itu menggunakan air bekas pemerasan daging. Dan aturannya tidak boleh lebih mengambil patinya lebih dari 20%. Jadi itu saja sih, kalau sangat sederhana, tetapi semuanya dilakukan melalui amitan atau upacara kecil. Saat ini, Desa Cirende telah menjadi salah satu destinasi wisata di Cimahi dengan nasi rasi yang menjadi salah satu sorotan ketika kita mendatangi desa adat tersebut. Dikarenakan masyarakatnya yang menjadikan nasi rasi sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Dengan nasi rasi, Kampung Adat Cirende menawarkan wisata kuliner kepada para turis untuk menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan singkong menjadi nasi rasi dan kudapan berbasis singkong lainnya.
Masyarakat adat Cirende dulu itu kan memang tertutup bagi masyarakat umum, apalagi orang-orang dari kota tahu kalau Cirende itu dulu tempat pembuangan akhir sampah. Ketika orang-orang yang hidupnya di tahun 80 sampai 90-an ke sini lah, bahwa tahu Cirende itu tempat pembuangan akhir sampah dan kami sangat tertutup. Tapi keterkenalan nasi itu memang memulai awal dari orang tahu orang sendiri tidak makan nasi itu waktu itu 2008 pemerintah lagi krisis beras. Nah, ini menjadikanlah salah satu contoh ketahanan pangan nasional karena masyarakat adat Cirende diketahui tidak mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya seperti itu. Itulah yang mungkin proses perjalanan Cirende akhirnya dengan Nasirasi kami bisa menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur, karena salah satu nilai budaya yang salah satunya adalah menjaga kebiasaan atau budaya tuang sampul lah, budaya makan singkong itu yang sampai sekarang kami tetap jaga. Nasi boleh dikatakan identitas, ketika orang nanya Cirende pasti orang yang nggak makan nasi beras gitu, atau orang makan rasi, meskipun rasi sendiri nama baru. Oh iya Pak. Nama lokalnya itu sanguan. Nama lokalnya sanguan, orang Cirende nyebutnya sanguan. Sanguan itu bahan tepung singkong untuk membuat sangu atau nasi. Nah, rasi itu dikasih nama kurang lebih sekitar 2010-an kalau nggak salah, dikasih nama oleh Dinas Ketahanan Pangan Jawa Barat, karena waktu itu kan Cirende dijadikan contoh ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat mendorong semua dinas terkait bersama para pejabat untuk datang ke Cirende untuk mengetahui bagaimana masyarakat Cirende bertahan dengan mengkonsumsi singkong. Akhirnya muncullah nama rasi, biar orang gampang nyebut rasi gitu kan, kosakatanya bahasa Indonesia atau akronim dari beras singkong. Tapi ketika orang ngomong sanguan, kayaknya orang di luar, orang Sunda akan sulit ngomong bahasa sanguan itu, makanya dinamakanlah rasi. Jadi rasi itu nama baru, meskipun sekarang udah jadi merek tuh. Dengan kondisi ini, masyarakat adat Desa Cirende menjadikan nasi rasi sebagai makanan pokok. Mereka tidak lagi bergantung kepada nasi. Hal ini pun menjadikan mereka tidak begitu terpengaruh ketika ada kondisi krisis harga pangan yang kini sedang terjadi di Indonesia, dikarenakan mereka sudah memiliki persediaan yang cukup hingga ke depannya. Masyarakat Cirende pun terus mewariskan berbagai budaya dan pengetahuan mereka terhadap nasi rasi ke generasi-generasi selanjutnya. Hal ini juga membantu mereka dalam memperkuat ketahanan pangan. Hal ini juga membawakan perhatian tersendiri bagi para peneliti hingga pemerintah untuk datang ke kampung adat Cirende. Nah, dengan Cirende jadi didorong oleh pemerintah pusat sebagai contoh ketahanan pangan nasional, otomatis memberikan kesadaran terhadap kita bahwa makan itu nggak selalu nasi. Apa yang falsafah yang diajarkan oleh sesepuh Cirende, kan baik teh boga sawah asal boga pare, teh boga pare asal boga beas, teh boga beas asal bisa nyangu, teh nyangu asal dahar asal kuat. Artinya bahwa sumber pangan itu atau sumber kekuatan itu bukan hanya ada di padi, tapi ada di sumber-sumber lain. Sebenarnya kalau untuk pangan sampai sekarang itu aman, apalagi sekarang udah dikenal orang itu tidak. Kalau beda zaman dulu, zaman akang ketika sekolah itu sering mendapatkan bulian dari teman-teman, dari guru pihak sekolah, karena dianggap aneh gitu, orang kok makannya nasi singkong. Tapi hari ini rasi itu ketika dikenal banyak orang, masyarakat tuh semakin bangga. Apa yang diceritakan oleh leluhur kami dulu bahwa engke mah lemur urang teh bakal jadi pangjugjugan menak tidak gitu. Jadi bakal orang-orang tuh bakal datang ke Cirende untuk ingin mengetahuinya. Ya kami dengan hari ini bangga gitu dengan mempertahankan makan nasi singkong ini, suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Tetapi ada hal yang memang tugas buat kita, selain kita menjaga, tugas kita adalah mewariskan generasi selanjutnya. Nah, tantangan apa sih yang hari ini terjadi? Sebenarnya tantangan yang paling repot tuh di zaman akang lah, zaman hari ini. Anak-anak Cirende ketika mau beli makanan apapun di luar, dia akan tahu karena makanan sekarang itu harus ada informasi yang jelas. Kan kalau makanan pabrikan misalnya komposisinya apa, ini ada bahan beras nggak yang dibikinnya gitu. Kalau misalkan bahannya ada beras, mereka tidak akan beli. Karena rasi itu dipamalikan. Pamali buat masyarakat adat itu hukum. Hukum meskipun hanya sanksinya hanya sosial gitu. Bukan berarti hukum dipancung, enggak. Tapi ada sanksi sosial atau akan merasa berdosa dirinya ketika melanggar ini. Nah,
buat generasi hari ini juga mereka justru dengan terkenalnya Cirende, Rasi diangkat, bahkan nanti ada festival khusus kuliner serba singkong di tanggal 5, 6, 7 Desember. Itu menjadi kebanggaan juga buat kami dan tidak malu lagi. Dulu zaman akang meskipun sekolah atau bekerja di luar harus bakal tuh susu lumputan, sembunyi-sembunyi kalau makan itu karena takut dibully orang. Tapi hari ini enggak, kita bangga kok makan siapa ini. Bahkan orang penasaran ingin nyoba dan sebagainya, akhirnya cerita dan seterusnya. Nah itulah. Ini tantangan yang beratnya justru generasi yang dulu, bukan generasi hari ini. Generasi hari ini udah tinggal metik hasilnya. Kalau akang mah tidak terlalu bermuluk-muluk lah, ya kemanapun yang penting bukan nasi-rasinya, tapi kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Indonesia, umumnya mungkin dunia, bahwa sumber makanan itu banyak. Kalau misalkan semua tergantung salah satu bahan pangan, ini akan satu bahan pangan ini akan menjadi konflik, baik konflik nasional ataupun konflik global gitu. Karena sehebat itu negara, secanggih apapun negara, ketika perutnya kosong dia tidak akan menggunakan kecanggihannya itu. Tetapi ketika sumber pangannya terpenuhi, dia itu akan nyaman selamanya, karena ketahanan pangan itu jadi nomor satu hari ini buat semua, mungkin buat semua kalangan. Dan sekali lagi akan tidak muluk-muluk, yang penting bagaimana budaya makan singkong atau makan nasi rasi ini di Cileunyi tetap bertahan, bukan hanya bertahan tapi bisa mewariskan, jauhnya memberi contoh kepada yang lain.